Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya gitu ya. Selamat datang kembali di channel Amelia Burhan. Nah, pada kesempatan kali ini gitu ya, saya akan review cepat untuk kimia analisis bagian titrimetri ya. Jadi ini untuk anak-anak program D3 Farmasi yang akan mengikuti ujian akhir program dan ujian kompetensi khususnya di bidang kimia analisis ya. Oke, review ini gitu ya diselenggarakan oleh Bu Amel, Bu Ica, dan Bu Yuli gitu ya. Oke, kita masuk saja ke topik pertama. Ya, kita mengenal ada istilah titrimetri atau volumetri. Nah, adik-adik ada beberapa hal yang perlu kita ingat kuncinya untuk memahami titrimetri dan volumetri. Yang pertama adalah gitu ya, kita harus ingat kembali jenis titrasinya, apakah dia langsung atau tak langsung. Ya. Kemudian jenis reaksinya. Ya, bisa reaksinya asam basah, bisa jadi reduksi oksidasi atau redoks gitu ya, atau dia termasuk reaksi pengendapan atau mungkin dia kompleksometri. Nah, nanti kita akan ingat kembali. Kemudian ada istilah indikator. Nah, indikatornya apa sih fungsinya gitu ya untuk melihat titik air titrasi ya pastinya. Nah, ada yang bersifat autoindikator atau dirinya sendiri sebagai indikator, ada yang memerlukan indikator tambahan. Dan nanti ada perlu mencermati kapan kita harus menambahkan indikator ya, karena ini review. Artinya apa? Ada pasti sudah pernah mempelajarinya. Tugas Bu Amel di sini adalah membantu kalian untuk mengingat kembali. Kemudian berikutnya, kita harus lihat juga kondisi titrasinya. Perlukah pH, pengaturan pH, apakah dia harus dalam kondisi asam, basah, atau harus netral gitu ya? Atau dapat dilakukan di suhu kamar, dingin, atau memang harus dipanaskan terlebih dahulu. Ya, kemudian yang terakhir adalah yang paling penting juga gitu adalah menentukan endpoint-nya atau titik akhir titrasi yang kita sebut dengan TAT gitu ya. Nah, yang kita lihat apa? Apakah endpoint-nya berupa warna atau berupa endapan? Atau jangan-jangan endapan berwarna gitu ya. Dan bagaimana cara kita membaca buret gitu ya. Nah, oh iya, Bambu juga mau ingatin nih, masih ingat nggak apa sih titrasi langsung dan atau titrasi tak langsung? Yes, jadi kalau titrasi langsung itu yang bagaimana? Titrasi langsung itu adalah ketika larutan bakunya langsung bereaksi dengan sampelnya. Ya, tetapi kalau misalkan titrasi tak langsung atau kita kenal titrasi kembali itu adalah apa? Titrasi di mana larutan bakunya tidak pernah bereaksi dengan sampelnya. Loh, kok bisa gitu ya? Jangan lupa, sampelnya berarti apa? Bereaksi dengan suatu reagen mak comblang yang jumlahnya berlebih sehingga apa? Larutan sampelnya akan habis bereaksi gitu ya. Sehingga kemudian apa? Akan ada sisa dari larutan mak comblang. Nah, larutan mak comblang inilah yang akan bereaksi dengan larutan baku. Makanya dia disebut dengan titrasi tak langsung ya. Oke ya, next langsung aja kita ke jenis titrasi yang pertama yaitu adalah titrasi asam basah atau reaksi antara asam dan basa yang kita kenal berikutnya adalah sebagai apa? Netralisasi. Yuk, kita mulai. Nah, titrasi asam basa itu ada dua jenis ya. Apa aja masih ingat kan? Yes, ada asidimetri dan ada alkalimetri. Yuk kita lihat lagi di sini. Oke, untuk rangkaian alat tadi sudah diingatkan kembali oleh Bu Yuli ya di sesi pertama. Nah, sekarang tugas Bu Amel adalah mengingatkan kembali gitu ya. Kira-kira yang diisi di buret apa namanya? Yes, yang diisi di buret adalah kita sebut dengan larutan titran gitu ya. Kemudian yang kita diisi di Erlenmeyer kita sebut sebagai titrat ya atau si sampelnya. Yuk kita lihat titrannya siapa ya? Pasti titrannya adalah larutan baku. Nah, bedanya apa? Di sini alkalimetri larutan bakunya diisi oleh asam ya, acid dari kata acid ya. Kemudian untuk alkalimetri diisi apa? Yes, kebalikannya dia diisi oleh suatu basa. Makanya dinamakan alkali. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Titratnya siapa? Ya jelas sampel gitu ya. Sampel ditambah apa? Ditambah dengan suatu indikator. Nah, sampelnya bisa berupa apa? Bersifat asam, basa, atau diantaranya gitu ya. Nah, ini yang nanti akan menentukan apakah jenis titrasinya adalah titrasi langsung atau tak langsung. Begitu pula pada alkalimetri gitu ya. Oke, konsepnya adalah apa? Nah, pasti kita membutuhkan indikator di sini untuk asidi dan alkalimetri gitu ya. Nah, indikatornya apa ya? Indikator yang berubah warna seiring dengan perubahan pH. Ya,
Contohnya apa di sini nih? Kita punya penoftalin gitu ya. Jadi penoftalin itu bisa dipakai untuk asidimetri maupun alkalimetri. Ya, yang membedakan apa adalah proses perubahan warnanya. Karena ternyata apa? Di dalam larutan asam, penoftalin itu dia tidak berwarna. Ya, di dalam basa, semakin basa dia akan apa? Semakin merah. Ya, kalau kayak gitu titik akhirnya apa? Atau endpointnya adalah ya warna tengah-tengah gitu ya. Warna antaranya yaitu siapa? Merah muda yang stabil. Begitu pula metil merah dan metil orange gitu ya. Jadi yang penting yang perlu kita ingat adalah dalam asam dia seperti apa, dalam basa seperti apa. Maka nanti endpointnya adalah tengah-tengahnya. Nah, ini Bu Amel tampilkan contohnya adalah yang kebetulan endpointnya semuanya menghasilkan warna merah muda. Ya, yuk kita lihat. Contoh pada asidimetri ya, kita punya sampel ditambah dengan metil merah. Berarti logikanya apa nih? Ya, logikanya ya lihat di sini ternyata gitu ya, warna mula-mula dia adalah kuning. Ya, kemudian di titrasi dia mulai muncul warna agak kepingan. Tapi kalau kalian mendapati warnanya berwarna peach gitu ya, maka ini belum sampai endpoint. Teruskan lagi, satu tetes kocok sampai kalian dapat apa? Warna pink yang stabil. Nah, kalau sudah di sini jangan tambahin lagi karena ini apa? Ini adalah warna kebablasannya gitu ya. Jadi warnanya adalah cukup sampai merah muda yang stabil. Ingat apa? Merah muda yang stabil gitu ya. Thread. Oke, next kita coba lagi untuk alkalimetri gitu ya. Untuk alkalimetri, contoh nih sampel ditambahkan PP, ternyata dia apa? Tidak berwarna. Kemudian dititrasi gitu ya, dia mencapai apa? Warna endpointnya, yaitu di sini adalah merah muda. Jangan dilanjutin lagi. Kalau dilanjutin apa? Ini adalah warna kebablasan gitu ya. Kita double kebablasan, kita harus pas cukup aja. Yaitu warna merah muda yang stabil. Yaitu apa? Satu tetes pertama yang menyebabkan perubahan warnanya menjadi pink, kemudian dikocok kuat, dia tidak berubah ya. Jadi apa tadi warnanya adalah merah muda. Yang dua kita eliminir. Sudah ingat ya? Apa beda alkali dan asidimetri dan alkalimetri? Yes, bedanya adalah jenis larutan baku yang digunakan, gitu ya. Kemudian berikutnya persamaannya apa? Sama-sama menggunakan konsep titrasi asam basa. Yuk kita lihat aplikasinya yuk. Karena soal-soal UKOM itu biasanya pakai ke aplikasi langsung untuk penentuan senyawa obat. Nah, pertanyaannya apa sih? Paling sekitar larutan baku, sampelnya apa, indikatornya apa, endpointnya apa, ada catatan khusus atau tidak? Ya, di sini kita lihat. Nah, asidimetri tadi Bapak sudah sempat singgung ya. Asidimetri gitu ya. Kita mengenal ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, yang langsung itu yang bagaimana? Yang dia gitu ya, larutan bakunya bisa langsung bereaksi dengan basa atau si sampel yang bersifat basa. Contohnya, kita titrasi asam sulfat, larutan bakunya bisa kita pakai asam sulfat atau asam klorida sama-sama gitu ya. Kemudian kita lihat di sini kita bisa pakai gitu ya, ada sodium karbonat sampai dengan boraks ya. Ini bisa kita titrasi langsung ya. Yang kita tambahkan apa bisa metil orange atau metil merah gitu ya, dilakukan sebelum titrasi. Intinya adalah endpointnya adalah warnanya merah muda. Nah, kalau tak langsung apa? Ya biasanya sampelnya itu bersifat kurang basah ya, atau basahnya kurang cetar gitu ya, atau kurang kuat gitu ya. Sehingga apa? Kita perlu apa? Perlu suatu zat perantara. Tadi kan konsepnya itu nih, buat ambil contoh ini misalkan pada formalin. Kita ambil yang formalin ya. Ya, formalin tidak bereaksi dengan si larutan baku. Misalkan di sini kita pakainya adalah asam klorida. Ya, tapi dia apa? Dia bereaksi dulu dengan NaOH berlebih. Ini adalah siapa? Si larutan mak comblang. Yang kemudian sisanya itu yang akan bereaksi atau kelebihan dari NaOH ini yang akan bereaksi dengan larutan baku HCl. Ya, makanya untuk titrasi asidimetri untuk formalin kita sebutnya apa? Dia titrasi tidak langsung. Bisa ya membedakan antara asidimetri langsung dan tak langsung. Intinya adalah apa? Ya, intinya adalah sampelnya langsung bereaksi atau tidak. Nah, untuk asidimetri kita tidak ada pengenalan istilah khusus untuk langsung dan tak langsung. Yang kita kenal hanyalah langsung dan tidak langsung. Begitu pula pada alkalimetri adik-adik ya. Untuk alkalimetri biasanya larutan baku yang paling sering kita gunakan adalah NaOH. Nah, otomatis apa? Kalau larutan bakunya bersifat basa, maka larutan sampelnya pasti bersifat asam. Nah, kembali lagi, kalau ada langsung dan tak langsung, maka prinsipnya gini.
Kalau dia merupakan asam yang cukup kuat atau bersifat cukup asam, maka kita bisa melakukan titrasi langsung. Contohnya, kita ingin menentukan kadar asam sitrat gitu ya, ibuprofen atau asam salisilat, itu bisa kita titrasi langsung dengan NaOH karena mereka dapat langsung bereaksi. Nah, pilihannya apa nih indikatornya? Bisa pakai PP, penoftalin ya, atau kita bisa pakai bromtimol. Ya, dimana apa di sini endpointnya untuk PP data phenol red gitu ya. Kita endpointnya adalah berwarna merah muda, sedangkan kalau pakai bromtimol gitu ya, awalnya berwarna biru, lama-kelamaan maka di ketika titrasi warnanya akan jadi hijau. Inilah warna endpointnya gitu ya. Nah, untuk tak langsung artinya apa? Sekali lagi, kalau tak langsung berarti si sampel tidak langsung bereaksi dengan larutan baku. Contohnya siapa sih? Di sini ada asam laktat, metil salisilat ya, nukleomalun gitu ya. Nanti kita bisa pakai itu. Nah, untuk indikatornya sama. Sudah ingat ya adik-adik ya? Next, kalau asam basanya sudah, kita masuk ke titrasi, reduksi, oksidasi. Oke, kita masuk ya. Sekarang kita masuk ke titrasi, reduksi, oksidasi. Nah, yang perlu adik-adik ingat, di sini ada dua istilah adik-adik. Ada oksidimetri dan ada reduksi metri. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Karena tadi kan reaksinya redoks ya. Berarti ada reduksi oksidasi. Ya, bedanya cuma di sini doang. Ya, yang di bulat apa namanya tadi? Yes, larutan baku atau titran. Nah, kalau pada oksidimetri, larutan bakunya bersifat oksidator. Automatically, sampelnya pasti bersifat reduktor. Sedangkan pada reduksimetri apa? Dia kebalikannya, larutan bakunya adalah reduktor gitu ya. Sedangkan sampelnya pasti bersifat oksidator. Bisa dipahami ya? Nah, untuk reaksi reduksi oksidasi ini ada macam-macam ya. Kita bahas dulu yang pertama deh. Kita ingat-ingat dulu gitu ya. Yang pertama adalah titrasi iodium atau melibatkan imin dan I2 gitu ya. Nah, di sini kita mengenal ada yang namanya titrasi iod langsung, ada titrasi iod tidak langsung. Titrasi iod langsung kita kenal sebagai iodimetri, sedangkan titrasi iod tak langsung kita kenal sebagai iodometri. Yuk kita bahas, apa sih bedanya? Nah, bedanya di sini nih, larutan bakunya. Pertama, larutan bakunya kalau iodimetri kita pakainya iodium langsung. Atau siapa di sini? I2. Sedangkan pada iodometri kita pakainya adalah natrium tiosulfat. Nah, sampelnya apa di sini? Nah, sampel untuk iodimetri karena larutan bakunya bersifat oksidator walaupun lemah ya, kita bisa pakai sampel-sampel yang bersifat reduktor. Ya kan? Di mana ada reduksi, pasti ada oksidasi. Di mana ada reduktor, maka pasti ada oksidator. Nah, untuk reduktornya kita bisa pakai siapa aja sih? Ada vitamin C untuk sampelnya ya. Bisa pakai arsenik trioksida, bisa analgin, natrium askorbat, atau acetarsol gitu ya. Kemudian kalau iodometri bagaimana? Ya iodometri karena larutan bakunya bersifat reduktor, maka sampelnya bersifat oksidator. Ya adik-adik perlu ingat ini gitu ya. Contohnya apa sih? Pada kita bisa pakai sampelnya adalah benzil penisilin ya. Kemudian kita bisa menentukan juga kadar Cu. Oke, nah karena jenis titrasi redoksnya itu berdasarkan dengan larutan bakunya. Nah, karena tadi untuk iodimetri gitu ya, untuk iodimetri kita lihat sini, saya ganti warna deh biar kelihatan beda. Nah, karena iodimetri gitu ya, larutan bakunya adalah oksidator, maka jenis titrasinya adalah oksidimetri. Sedangkan iodometri, karena larutan bakunya bersifat reduktor, maka kita sebutnya jenis titrasinya adalah reduksimetri. Nah, ada perbedaan di sini. Perbedaan berikutnya adalah untuk suasana larutan, gitu ya. Kita mengenal nanti kalau di iodimetri kita bisa mengatur suhunya, mengatur suasana pH-nya dalam kondisi netral atau dalam kondisi asam. Nah, kapan netral? Kalau sampelnya merupakan reduktor kuat. Ya, sedangkan kalau sampelnya bersifat reduktor lemah, maka kita perlu apa? Perlu menciptakan suasana asam. Ya. Sedangkan kalau iodometri apa? Iodometri cukup dilakukan dalam suasana asam saja. Ya. Nah,
Kenapa kita tidak melakukan dalam suasana basah? Nah, kalian bisa cek linknya di bawah ini gitu ya untuk pembahasan lebih lanjut mengenai iodometri gitu ya. Karena ini review maka Bu Amel akan cepat aja. Oke, untuk indikator keduanya sama-sama menggunakan kanji, cuman bedanya apa sih? Kalau iodometri ditambahkan sebelum titrasi, sedangkan iodometri dilakukan menjelang titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasinya apa untuk iodometri? Iodometri dia terbentuk ya, jadi mula-mula dia tidak berwarna. Kalau kalian ingat waktu kalian melakukan di lab gitu ya, maka awalnya dia tidak berwarna sampai dia apa? Membentuk warna biru. Ya. Kalau kalian ingat juga gitu ya, kalian kan biasanya suka membentuk warna ungu. Nah, warna ungu itu sebenarnya adalah warna belum endpoint gitu ya. Ya, endpointnya adalah biru. Tapi kalau misalkan sampai hijau, maka apa yang terjadi? Oh, berarti kalian kebablasan ya. Nah, kalau untuk iodometri gitu ya, maka titik akhir titrasinya apa? Adalah hilangnya warna indikator. Nah, makanya tadi penambahnya kapan? Menjelang titik akhir titrasi. Ya, jadi kalian awalnya kan larutannya berwarna coklat. Ya, coklat kemerahan. Kemudian kalian titrasi dulu dengan tiosulfat yang tambahan amilum dulu. Ya, sampai apa? Sampai dapat warna kuning jerami atau warna kuning ekstra jos. Kalian tambahkan dengan amilum, maka warnanya jadi biru. Nah, ini udah deket nih dengan titik akhir titrasi gitu ya, maka tinggal dititrasi lagi dengan natrium tiosulfat hingga apa? Hingga warna biru dari amilumnya hilang. Udah ingat ya? Oke, 16 menit. Next. Kita lihat lagi, ada lagi kita mengenal ada titrasi redoks, yaitu titrasi redoks yang memanfaatkan sifat reduksi oksidasi dari bromat atau BrO3-. Nah, kalau langsung kita sebut apa? Kalau langsung kita sebut dengan bromatometri, sedangkan kalau yang tidak langsung kita sebut dengan bromometri. Nah, bedanya apa sih di sini? Kita lihat yuk. Untuk bromat gitu ya, larutan baku yang kita gunakan adalah larutan bakunya untuk bromatometri kita pakai KBRO3 langsung. Di mana larutan KBRO3 ini bersifat sebagai oksidator. Sehingga apa? Pasti jenis reaksi titrasinya untuk bromatometri adalah oksidimetri. Nah, kalau bromometri itu kebalikannya gitu ya. Berarti apa di sini? Pasti larutan bakunya bersifat reduktor. Berarti nggak mungkin kita pakai KBRO3. Di sini yang kita pakai adalah siapa? Natrium tiosulfat. Nah, di sini kita pakainya natrium tiosulfat. Otomatis karena dia larutan bakunya bersifat reduktor, maka kita sebutnya sebagai reduksi metri. Nah, sampel tinggal menyesuaikan. Kalau di sini oksidator, maka sampelnya harus bersifat reduktor. Sehingga apa nih? Bromatometri bisa dipakai untuk mengidentifikasi kadar riboflavin, sivastatin gitu ya. Kemudian kalau bromometri itu bisa kita pakai untuk senyawa-senyawa obat yang bersifat oksidator seperti INH. Untuk suasananya sama-sama dilakukan dalam asam, yang membedakan adalah jenis larutan indikatornya. Ya, kalau bromatometri biasanya kita pakai MM atau MO, metil merah atau metil orange gitu ya. Sedangkan kalau di bromometri kita bisa pakai kanji atau kloroform. Ya. Nah, cara menambahkannya agak berbeda gitu ya. Untuk bromatometri kita tambahkan dulu biasanya di awal. Ya. Kemudian di akhir menjelang titrasi kita tambahkan lagi untuk meyakinkan bahwa benar-benar sudah tercapai endpoint. Nah, endpointnya apa sih? Berubahnya warna merah menjadi warna kuning. Nah, ini warna endpointnya. Ya. Sedangkan kalau pada bromometri kita pakai tiosulfat ya, pasti ingat dong gitu ya. Maka apa penambahannya selalu menjelang titik akhir titrasi gitu ya. Tadi sama, jadi agak-agak mirip dia dengan iodometri. Intinya adalah dia hilangnya warna dari indikator. Karena di sini amilum, maka kalau misalnya pakainya kanji, maka hilangnya warna biru. Tapi kalau misalkan kloroform, jadi kalau misalkan kalian tahu ditambahkan kloroform warnanya akan menjadi pink. Pink keunguan. Ya, jadi violet, maka apa? Hilangnya warna violet dari kloroform itu adalah endpointnya. Bisa dipahami ya? Next, titrasi redoks iodium sudah, bromat sudah, kita masuk berikutnya ke 3 jenis oksidasi yang melibatkan oksidator kuat. Jadi ini semuanya jenisnya adalah oksidimetri. Oke ya. Ada siapa aja sih? Ada permanganometri, serimetri, dan dikromometri. Ya, di sini urutannya apa sih?
Yang paling unggul itu adalah serimetri yang pertama. Yang kedua permanganometri, baru nanti dikromometri. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalian bisa cek di link di bawah ini untuk memahami lebih lanjut mengenai hal tersebut ya. Karena sudah pernah, ini karena review kalian di tingkat akhir, makanya Bu Amel cepat aja. Oke, untuk permanganometri bedanya apa sih dengan serimetri dan dikromometri gitu ya? Ya, walaupun sama-sama oksidator kuat gitu ya, tapi larutan baku yang digunakan adalah yang berbeda-beda. Pada permanganometri kita pakai siapa sih? Jangan biru deh, nggak kelihatan. Ambil ganti dulu. Oke, kita kembali ke kuning. Untuk permanganometri gitu ya, kita pakainya adalah KM04 atau kalium permanganat. Serimetri kita pakainya serium sulfat atau biasanya dalam sediaan amonium serisulfat gitu ya. Sedangkan di kromometri katanya di kromat ya. Maka kita pakai apa? Potasium di kromat. Ya. Nah, untuk sampelnya semuanya bisa pakai reduktor gitu ya. Nah, untuk permanganometri kita akan mengenal ada reaktor kuat dan reaktor lemah. Ini fungsinya adalah untuk pengaturan jenis titrasinya gitu ya. Nah, kalau pada permanganometri kita mengenal ada reaksi langsung dan tak langsung. Kapan sih dia titrasi langsung? Ketika sampelnya bersifat sebagai reduktor kuat. Tapi kalau sampelnya bersifat sebagai reduktor lemah, maka titrasinya adalah titrasi tak langsung. Ya. Kemudian kalau di serimetri dan di kromometri, dua-duanya sama-sama titrasi langsung ya. Suasananya sama-sama asam ya. Biasanya kita pilih penambahan asamnya adalah H2SO4 gitu ya. Nah, kenapa alasannya? Nanti kita bisa lihat link di bawah ini gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan. Nah, yang membedakan apa nih? Kalau untuk permanganometri dia nggak pakai indikator ya, adik-adik ya. Masih ingat kan ya? Kita nggak pernah pakai indikator karena apa? Karena dirinya sendiri akan berubah warnanya dengan seiring perubahan biloxnya. Makanya dia disebut dengan autoindikator. Pada serimetri kita pakai O-phenolphthalein atau feroin. Ya, jadi ini untuk sediaan besi gitu ya. Kemudian untuk dikromat kita bisa pakai natrium diphenyl sulfonat atau ini keliru ya, ini nggak ada ya N-nya yang ini. N besar N-phenyl phenilantranilat gitu ya. Nah, kapan penambahan indikatornya? Untuk serimetri, baik serimetri maupun dikromometri dilakukan di awal. Yang membedakan apa sih untuk permanganometri? Nanti endpointnya adalah pink palette. Tapi ini warnanya biasanya cepat sekali berubah ya, khususnya untuk pada saat pembakuan menggunakan natrium oksalat, dia cepat banget berubah menjadi coklat gitu ya. Yang jelas warna awalnya endpointnya adalah merah muda tipis atau pink palette gitu ya. Untuk serimetri, perubahan warna dari merah, awalnya merah menjadi biru pucat ya. Kemudian untuk di kromometri endpointnya adalah berwarna hijau. Udah ketemu ya bedanya. Nah, itu untuk jenis-jenis titrasi, reduksi, oksidasi. Jadi ada siapa aja tadi? Ada yodimetri, yodometri, kemudian ada bromatometri, bromometri, kemudian ada permanganometri dan serimetri, serta terakhir adalah dikromatometri. Oke, yuk kita lanjut aja. Udah 20 menit. Ya, kita lanjut ke titrasi pengendapan, gitu ya. Ini titrasi ketiga. Kita mengenal ada titrasi pengendapan atau argentometri. Nah, ini sering banget deh keluar di UKOM gitu ya. Nanti tolong dipahami gitu ya. Nah, untuk argentometri prinsipnya gitu ya, manfaatnya banyak banget tuh di bidang farmasi gitu ya, Dek ya. Paling umum tuh untuk menentukan kadar halogen ya. Jadi untuk senyawa-senyawa yang mengandung unsur halogenida gitu ya, ion halogenida. Nah, di sini juga bisa kita manfaatkan untuk mengidentifikasi untuk senyawa obatnya misalnya ya, etionamida, klorobutol dan lain-lain gitu ya. Nah, oke. Argentometri sendiri terbagi menjadi 4 ya. Ada metode Mohr, ada metode Volhard, Fajans, dan Liebig. Nah, bedanya apa sih? Gitu ya. Untuk metode Mohr gitu ya, prinsipnya adalah dia melakukan pembentukan suatu endapan warna. Ya, jadi dia pembentukan endapan warna. Dia termasuk titrasi langsung, larutan baku yang digunakan adalah AgNO3 itu sendiri gitu ya. Kemudian indikator yang digunakan adalah kalium kromat. Nah, endpointnya apa sih? Endpointnya adalah warna endapan merah muda. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian untuk metode Volhard, ini adalah apa sih awalnya gitu ya? Si sampel itu bereaksi gitu ya, membentuk
tiosianat dulu gitu ya, membentuk perak tiosianat yang kemudian lama-kelamaan jika dilanjutkan dia bereaksi dengan si indikator di sini adalah siapa? Besi gitu ya, membentuk suatu senyawa kompleks yang berwarna coklat kemerahan atau kita sebutnya merah intensif. Jadi warnanya lebih merah daripada si mor. Ya, jadi pewarnaan dia. Kemudian yang ketiga adalah metode Fajans. Kalau kita ingat gitu ya, adik-adik ingat, pastinya lah ingat gitu ya. Ini kita mengenal ada indikator adsorpsi. Jadi jenis titrasinya adalah titrasi langsung. Larutan bakunya tetap kita pakai adalah AgNO3. Ya, hati-hati ya kalau for hard kita bukan pakai AgNO3 gitu ya. Kemudian indikatornya yang jelas adalah indikator adsorpsi. Ada macam-macam tuh ya. Salah satu diantaranya, kedua diantaranya ada eosin, ada fluorescence. Ya. Nah, titik akhirnya apa sih? Titik akhirnya bermacam-macam deh. Jadi sesuai dengan indikatornya. Ya, contoh nih. Eosin. Eosin warnanya apa sih? Warnanya dia merah muda. Jadi ya, membentuk suspensi atau endapan berwarna merah muda. Gitu ya. Kalau fluorescent ya beda lagi gitu ya. Ada macam-macam gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan indikatornya. Oke, ada lagi yang lain yang tidak pakai indikator, kita kenalnya adalah metode Liebig ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah pembentukan endapan, pasti diawali dengan pembentukan keruh gitu ya. Ya, larutan menjadi keruh. Nah, ini yang digunakan dalam konsep metode Liebig ya atau metode kekeruhan. Ya, sama, ini juga titrasi langsung gitu ya, di mana larutan bakunya AgNO3 dapat bertemu dengan sampelnya siapa di sini? NaCl. Atau bisa juga nih kalian balik nih, larutan bakunya NaCl, sampelnya adalah AgNO3. It's okay. Yang penting apa? Titik akhirnya adalah terbentuknya warna keruh. Oke nih, buat ngingetin deh. Kalau mor gitu ya, endpointnya yang mana sih? Yang mana endpointnya? Ini sudah endpoint? Belum ya, gitu ya. Nah, kemudian jelang endpoint dan ini adalah endpointnya, ya. Ya, ini endpointnya, ini endpointnya, yang ini sudah lebih dari endpointnya. Jadi semakin dia berwarna orange atau semakin merah, maka semakin kebablasan. Ya, kalau for hard bedanya apa sih? Bedanya adalah dia pembentukan warna yang intens. Ini mula-mula, ya, warna pertengahan, kemudian ini adalah warna endpointnya. Nah, untuk Fajans, ya, Fajans tergantung apa tadi? Tergantung indikator yang digunakan. Ini kebetulan pakainya yang di chlorofluorescence ya, indikator adsorpsinya. Ya, ini adalah warna, ya, warna mula-mula sebelum endpoint dan ketika dia sudah mencapai endpoint. Oke, tadi apa tadi? Ada, ya, ada 4 ya. Perlu diingat deh, larutan bakunya apa, indikator yang digunakan apa, endpointnya apa, gitu ya. Kemudian konsep dasarnya apa. Nah, ini buat clue-clue untuk memecahkan soal-soal di UKOP. Next. Yang terakhir, itu adalah titrasi kompleksometri atau yang kita kenal juga sebagai titrasi EDTA. Jadi kita biasanya menggunakan kompleks dari EDTA. Ada juga yang bacanya ETA sih. Sama aja ya, EDTA atau ETA sama aja cara bacanya. Nah, ya, jadi titrasi kompleksometri kenapa disebut juga sebagai titrasi EDTA gitu ya, atau EDTA titration gitu ya. Itu karena ternyata setiap kompleksnya ya, dia bisa membentuk banyak kompleks, di mana setiap kompleks ini gitu ya akan memberikan warna yang berbeda. Nah, sama seperti titrasi sebelumnya, kompleksometri kita mengenal ada titrasi langsung dan ada titrasi tak langsung. Ya, jadi nanti kalian tinggal lihat nih sama-sama menggunakan larutan baku EDTA, ya, atau kita bacanya juga di EDTA gitu ya, sama aja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sampel-sampel yang digunakan. Kalau dia tidak membentuk endapan, tidak mungkin membentuk endapan, maka kita bisa lakukan titrasi langsung. Ya. Sedangkan kalau misalkan dia punya potensi membentuk endapan, maka kita melakukan pengaturan pH gitu ya. Makanya kita menyebutnya sebagai titrasi tak langsung gitu ya, sehingga kita mengubah dulu nih. Nah, umumnya untuk apa sih titrasi kompleksometri langsung itu? Untuk senyawa yang tidak larut. Ya, kita lihat untuk warnanya ya adik-adik, ini tergantung dengan jenis kationnya. Ya, contoh nih, ini untuk yang kation Ca. Misalnya kita mengukur untuk sediaan-sediaan yang mengandung kalsium gitu ya. Ion kalsium bisa pada susu dan lain-lain gitu ya. Nah, maka apa gitu ya? Nah,
warnanya ternyata apa? Mula-mula seperti ini, menjelang endpoint seperti ini, dan ini adalah warna endpointnya. Nah, ini yang memudahkan untuk pengamatan. Oke, beda lagi kalau misalkan kita pakainya barium yang mau kita titrasi gitu ya, maka apa? Ya warna akhirnya pun juga akan berbeda. Di sini warna akhirnya adalah biru. Oke, untuk logam lainnya saya rasa bisa kalian ulas lagi gitu ya, linknya ada di bawah sini, atau kalian bisa explore sendiri. Prinsipnya adalah untuk kompleksometri ya, dia adalah perubahan warna yang terjadi akibat pembentukan kompleks antara EDTA dengan si logam pemacu kompleksnya gitu ya. Tadi apa istilahnya ya, suatu komplekson. Jelas ya gitu ya, yang jelas ini biasanya untuk logam-logam. Oke, review untuk kali ini selesai sudah bagian untuk trigonometri gitu ya. Good luck ya. Kita lanjutkan ke kelas gitu ya. Dan kita coba diskusi lebih lanjut sebelum kalian mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian akhir program dan ujian akhir kompetensi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang dan tetap semangat.